Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, melanjutkan di pertemuan kemarin. Kali ini saya akan membahas mengenai digitalisasi bahan pustaka. Bahwa kita tahu dunia perpustakaan ini kan semakin hari akan semakin berkembang dan bergerak ke depan ya, bahwa perkembangan dunia perpustakaan ini didukung oleh perkembangan teknologi informasi tentunya, dan serta hal ini juga didukung tentang pemanfaatan yang telah merambah ke berbagai bidang. Hal inilah yang mengharuskan kita sebagai calon pengelola informasi, maka kita harus mau tidak mau mengikuti arus yang ada, yaitu dengan pemanfaatan teknologi yang semakin meningkat seperti itu. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa konsep pembahasan ya. Ada 5. Yang pertama ada konsep dasar digitalisasi bahan pustaka, kemudian perkembangan data digital, yang ketiga pengelolaan dokumen elektronik, yang keempat format dokumen digital, dan yang kelima adalah teknik preservasi koleksi digital. Oke, kita akan bahas satu persatu terkait konsep dasar digitalisasi bahan pustaka. Bahwa menurut Purtini di tahun 2007 menyatakan bahwa gagasan yang muncul pertama kali sebagai dasar konsep dari perpustakaan digital, hal ini yang dimulai pada bulan Juli tahun 1945 oleh Vannevar Bush, bahwa mereka mengeluhkan mengenai penyimpanan informasi secara manual. Nah, inilah yang istilahnya sangatlah menghambat akses terhadap penelitian yang sudah dipublikasikan. Nah, beliau mengeluhkan juga bahwasanya memang untuk itu ya, Vannevar Bush mengajukan ide untuk membuat sebuah catatan perpustakaan pribadi dan di dalamnya terdapat buku, rekaman ataupun yang lainnya. Nah, hal ini diikuti dengan reformasi yang ada pada tahun 1950 sampai 1960, bahwasanya sudah terdapat keterbukaan akses terhadap koleksi perpustakaan, terus diusahakan oleh peneliti, pustakawan, dan pihak-pihak lain. Tetapi teknologi yang ada ini belum cukup menunjang, sehingga hal ini menjadi sebuah penghambat ya. Di tahun 1980-an, bahwa dikatakan fungsi-fungsi perpustakaan ini telah mengalami perubahan, yaitu telah terotomasi melalui perangkat komputer, namun hanya pada lembaga-lembaga besar mengingat biaya investasi yang tinggi. Jadi hanya terbatas oleh lembaga-lembaga yang memiliki biaya yang cukup tinggi seperti itu. Kemudian di awal tahun 1990-an, hampir seluruh fungsi perpustakaan ditunjang dengan otomasi dalam jumlah dan cara tertentu. Hal inilah yang bahwa fungsi-fungsi diantaranya yaitu pembuatan katalog, sirkulasi, peminjaman antar perpustakaan, pengelolaan jurnal, penambahan koleksi, kontrol keuangan, ataupun manajemen koleksi yang sudah ada atau data pengguna. Baru kemudian di tahun 1994, Library of Congress mengeluarkan rancangan National Digital Library dengan menggunakan tampilan dokumen elektronik ataupun penyimpanan dan penulisan teks secara elektronik dan teknologi lainnya terhadap koleksi cetak dan non-cetak tertentu. Jadi di tahun 1994 ini koleksi dalam bentuk non-cetak dan cetak ini sudah ada seperti itu. Kemudian dilanjut di selanjutnya pada September 1995, bahwa terdapat 6 universitas di Amerika diberi dana untuk melakukan proyek penelitian perpustakaan digital. Proyek ini merupakan menghasilkan yang cukup cukup signifikan, cukup berhasil ya, dan menjadi salah satu dasar penelitian perpustakaan digital di dunia. Nah, hal itulah penelitian ini didanai oleh NSF, NASA, yang melibatkan penelitian dari berbagai bidang, organisasi penelitian dan penerbit maupun perpustakaan dan pemerintah yang ada di Amerika itu sendiri. Nah, proyek ini menjadi cukup berhasil seperti itu.
Kemudian, dalam beberapa tahun terakhir, beraneka ragam sumber daya informasi komputerisasi banyak dikembangkan oleh penerbit dan perpustakaan. Hal ini bisa dilihat dari berbagai informasi paper-based yang selama ini merupakan menjadi primadona perpustakaan tradisional. Sekarang memang telah banyak tersedia dalam bentuk elektronik, bahkan sebagai dari produk informasi yang dihasilkan ada yang tersedia dalam bentuk elektronik. Nah, hal inilah yang yang bisa dikatakan perkembangan ini juga telah didukung oleh perkembangan sistem temu kembali dan akses, sehingga ini menjadi salah satu alternatif pilihan seperti itu dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan informasi. Nah, kita tahu bahwa perkembangan teknologi saat ini memang mampu menempatkan ukuran data atau informasi untuk kemudian diuraikan kembali setelah sampai pada tujuannya dalam membuat transfer informasi. Namun hal ini juga diikuti dengan pelestarian teknologi, migrasi, emulsi, dan lain-lainnya. Sehingga memang sebelum melakukan sebuah perkembangan, maka kita harus mempunyai strategi bagaimana pelestarian dalam teknologi seperti itu. Kemudian kita membahas mengenai perkembangan data digital, bahwa sebagai para penyedia informasi, calon penyedia informasi yang ada di perpustakaan, tentu pustakawan ini memiliki tantangan baru terhadap teknologi saat ini, khususnya mengenai bagaimana sih cara menyalurkan informasi dengan cepat, tepat, dan secara global. Kita melihat bahwasanya seperti kondisi saat ini akan menjadi sebuah perubahan kebiasaan kan, yang sebelumnya perpustakaan hanya melayani melalui offline, kemudian dialihkan dengan adanya pandemi, maka dialihkanlah ke bentuk online yang mengharuskan seperti itu, sehingga hal ini menjadi suatu perkembangan data digital bagi para penyedia informasi. Nah, kemudian para perpustakaan tentunya ini menjadi salah satu penyedia informasi yang keberadaannya sangat penting di dunia informasi. Tentu mau tidak mau para pengelola itu harus memikirkan kembali bentuk yang tepat untuk menjawab segala tantangan yang selama ini dialami. Nah, salah satu contohnya adalah dengan mewujudkan yang terhubung dalam sebuah jaringan komputer seperti itu. Misal ada e-book, kemudian e-jurnal, ataupun yang lainnya yang mungkin bisa diakses dimanapun dan kapan saja seperti itu oleh pengguna. Itu. Nah, bahwa dalam perkembangan era digital ya, terdapat 3 teknologi yang bisa mempengaruhi perkembangan era digital. Apa saja kira-kira? Ada komputer, komunikasi, dan multimedia. Jadi ketiga ini menjadi hal yang yang dapat ditandai dengan adanya munculnya 3 teknologi itu. Bahwa perkembangan ketiga teknologi tersebut telah membuat muatan informasi atau pesan dalam komunikasi yang tidak lagi hanya berupa teks, angka, gambar. Namun saat ini dari ketiga tersebut ini bisa berubah menjadi sebuah suara, gambar gerak, ataupun film video, seperti halnya penyampaian materi saat ini yang biasanya hanya di slide yang berupa slide kita yang hanya ada angka, gambar, teks seperti itu, kemudian dialihkan ke dalam bentuk sebuah video. Nah, ini ubahnya meningkatkan siaran langsung seperti melalui siaran radio dan televisi. Hal ini tak lain dapat mempengaruhi aktivitas pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Nah, kemudian pengolahan dokumen elektronik. Hal ini berkaitan dengan media tempat penyimpanan informasi yang selalu mengalami degradasi dan bisa rusak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sehingga kita perlu memperhatikan bagaimana sih manajemen daur hidup dari koleksi digital yang disimpan. Seperti itu.
bahwa semakin besar volume dan kompleksitas dokumen digital, maka akan mulai timbul masalah, di antaranya pemeliharaan koleksi, tema kembali informasi, dan klasifikasi. Nah, bagaimana solusinya yang bisa dilakukan? Ya, seperti itu. Solusi yang bisa dilakukan adalah membuat prosedur standar untuk pemeliharaan koleksi, pemeliharaan sistem temu kembali informasi, dan pembuatan thesaurus. Nah, ini yang menjadi penting dalam pengelolaan dokumen elektronik seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang membuat data digital ini banyak digunakan. Di antaranya yang pertama, mudah diduplikasikan dan hasilnya sama dengan hasilnya. Nah, ini yang menjadi keberuntungan bagi para pengguna seperti itu. Kemudian murah untuk diduplikasikan dan penyimpanan. Yang ketiga, mudah disimpan dan kemudian untuk diolah atau diproses lebih lanjut. Dan yang keempat, mudah didistribusikan baik dengan media disk maupun melalui jaringan seperti internet. Nah, hal ini tak lain menyangkut ataupun mengarahkan kepada sebuah digital library atau perpustakaan digital. Apa sih itu? Jadi perpustakaan digital itu merupakan suatu perpustakaan yang menyimpan data dari sebuah buku, gambar, suara dalam bentuk file elektronik yang kemudian didistribusikan dengan menggunakan sebuah protokol elektronik melalui jaringan komputer. Nah, seperti itu. Bahwa dalam pengelolaan dokumen elektronik ini perlu memiliki atau memerlukan sebuah teknik khusus yang memiliki perbedaan dengan pengelolaan teknologi tercetak. Bahwa dalam pengelolaan dokumen elektronik ini perlu melewati beberapa tahap yang dapat disimpulkan dalam proses digitalisasi atau penyimpanan dan akses, atau bisa dikatakan sebagai temu kembali dokumen. Nah, apa proses-proses yang harus dilakukan oleh pengelolaan dokumen elektronik? Yang pertama adalah adanya proses digitalisasi dokumen. Nah, di sini proses ini merupakan proses perubahan dari dokumen tercetak menjadi dokumen elektronik yang disebut sebagai proses digitalisasi dokumen. Nah, perubahan ini bisa misal jurnal, proceeding, buku, majalah, ataupun yang lainnya kemudian diproses dengan sebuah alat scanner yang nantinya akan menghasilkan sebuah dokumen elektronik. Nah, inilah yang menjadi proses digital dokumen. Seperti itu. Kemudian proses penyimpanan. Nah, proses penyimpanan ini menjadi sebuah tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, memasukkan data atau data entry, kemudian de-editing, kemudian pembentukan indeks, dan kemudian mengklasifikasi berdasarkan subjek dari dokumen. Nah, klasifikasi ini bisa menggunakan UDC ataupun DDC yang banyak digunakan oleh perpustakaan-perpustakaan yang ada di Indonesia. Nah, bahwa dalam proses penyimpanan ini ada dua metode. Yang pertama ada pendekatan berbasis file, yang kedua ada pendekatan basis data. Masing-masing pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan, ya. Seperti itu. Kemudian proses pengakses dan pencarian kembali dokumen. Nah, pencarian di sini merupakan inti seberapa maju layanan dari sebuah koleksi yang ada di dalam perpustakaan. Semakin mudah dan cepat anggota atau pengunjung menemukan hal yang diinginkan, maka mereka akan puas, bersemangat seperti itu kan, dan akan kembali lagi. Namun ketika koleksi tersebut tuh susah dicari, bukunya berantakan, nah apa mungkin pengguna akan kembali lagi? Ya, hal inilah yang perlu perlu diperhatikan oleh para pengelola informasi. Yang pada intinya dari proses ini, bagaimana sih kita dapat melakukan pencarian kembali terhadap dokumen yang telah disimpan. Nah, metode pengakses dan mencari dokumen pencarian kembali dokumen ini akan mengikuti pendekatan bagaimana proses penyimpanan yang kita pilih. Seperti itu. Nah, ini menjadi contoh proses digitalisasi dokumen yang poin 1 tadi. Dari mulai data mentah, kemudian digitalisasikan, tipe ya tulisannya digitalisasi, kemudian dikumpulkan menjadi data-data digital, baru sebelumnya ini berbentuk sebuah data, baru kemudian after kemudian menjadi
berbentuk digital dokumen seperti itu. Nah, inilah proses digitalisasi dokumen ini dari mulai. Nah, itu. Oke. Kemudian kita bahas mengenai format dokumen digital, bahwa dokumen digital adalah segala sesuatu yang dapat diberikan nama file dan disimpan dalam elektronik. Nah, terdapat beberapa format penyimpanan data dokumen digital seperti format HTML, XML, SGML, atau dokumen-dokumen yang dibuat menggunakan aplikasi berbasis Windows ataupun Linux dan sebagainya mungkin ya. Namun yang paling populer yang digunakan oleh para Indonesia ataupun orang-orang ya, ini menggunakan PDF yaitu Portable Document Format, yang bisa dikatakan bahwa format ini menjadi salah satu jenis format yang mampu menyimpan dokumen dengan rapi, mudah dibaca dan menyerupai hasil cetakan kertas seperti itu. Jadi ketika kita baca itu tidak berubah-ubah. Nah, ketika koleksi tersebut data tersebut sudah di format dokumen PDF. Nah, hal inilah PDF menjadi jawaban bagi orang-orang yang menginginkan dokumen hasil kerjaannya itu dapat dibaca tanpa perubahan tata letak. Nah, seperti itu. Nah, ini format dokumen digital. Kemudian teknik preservasi koleksi digital, bahwa kerentanan media simpan ini menjadi suatu masalah yang perlu dicermati, walaupun teknologi ini selalu diperbaharui seperti itu. Nah, di Indonesia, masalah ini merupakan masalah besar karena ketidakberdayaan dalam bidang finansial ataupun yang lainnya, SDM ya, bahwa beberapa langkah pelestarian digital yang bisa diterapkan dengan biaya terjangkau barangkali ya, ini adalah pengadaan peranti keras yang sesuai dengan spesifikasi yang disusulkan dengan produk operasi yang benar dan pemeliharaan yang secara rutin. Nah, intinya dalam kegiatan ini menjaga agar peranti keras dan lunak itu akan tetap bisa dapat dioperasikan datanya. Jika suatu ketika terjadi perkembangan versi yang tidak dapat dihindari ya, seperti halnya Slim kayak gitu kan. Slim kan ada perubahan-perubahan, ada versi dari mulai Meranti, terus Akasia dan sekarang Bulian dan lainnya seperti itu kan. Nanti akan istilahnya berkembang versinya. Nah, ini tidak dapat dihindari, bisa diadakan migrasi atau pemformatan kembali, data kembali. Nah, tentu migrasi dapat membuat skala prioritas yang akan menjadi sebuah proses yang mahal karena selain membutuhkan biaya, juga memerlukan waktu dan tenaga yang tentu tidak sedikit. Nah, menurut Putu Laksman Pendit di tahun 2009 bahwa beliau mengatakan untuk menyelamatkan nilai informasi agar dapat dimanfaatkan dalam waktu yang relatif lebih aman bagi aman lagi dan terhindar dari kerusakan terhadap koleksi digital atau elektronik, maka ada beberapa cara preservasi digital. Antaranya yang pertama, preservasi teknologi. Yang kedua, preservasi dengan cara penyegaran dan pembaharuan. Yang ketiga, preservasi dengan cara melakukan migrasi atau format ulang ya. Kemudian yang keempat, preservasi dengan cara emulasi, dan yang kelima, arkeologi data, dan yang terakhir adalah mengalih bentukkan ke dalam media analog. Berkaitan dengan preservasi teknologi, ini menjadi sebuah tindakan pemeliharaan terhadap hardware atau software yang mendukung sumber daya digital. Nah, perkembangan teknologi ini kan semakin cukup pesat ya. Nah, ini menjadi salah satu alasan utama untuk melakukan kegiatan pelestarian digital atau pelestarian teknologi yang akan mengakibatkan informasi yang terdapat di dalamnya itu tidak bisa terbaca kalau kita tidak bisa berhati-hati. Nah, inilah yang perlu dicermati ketika melakukan preservasi teknologi. Seperti itu. Kemudian mengenai preservasi dengan cara penyegaran atau pembaharuan. Nah, ini menjadi istilahnya itu menciptakan koleksi digital yang bersifat stabil sehingga perlu penyegaran atau pembaharuan agar sesuai seperti itu.
Nah, mungkin ini teknik-teknik preservasi yang apa? Yang menjadi cara preservasi pada digital yang perlu dilakukan oleh para penyedia informasi. Mungkin itu pembahasan terkait digitalisasi bahan pustaka kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.